Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan memodelkan exercise mengenai excavation of building pit, akan tetapi menggunakan material soilnya yaitu hardening soil. Baik, pertama-tama ketika Windows Project Properties sudah muncul, kita inputkan title-nya atau judul filenya. Model. Selanjutnya kita klik tab model. Di sini untuk X-min-nya kita tetap menggunakan 0, untuk X-max-nya kita gunakan 97,5, untuk Y-min-nya kita gunakan negatif 55, dan untuk Y-max-nya tetap kita gunakan 0. Selanjutnya kita klik OK. Selanjutnya kita akan membuat geometri dari si tanahnya menggunakan fitur Create Borehole. Kita sorot di koordinat 0,0, lalu kita klik. Lalu akan keluar Windows dari Modify Soil Layer. Pada modul sudah dijelaskan bahwa terdapat 5 lapisan tanah, yaitu ada top sand, middle sand, lower sand, deep sand 1, dan deep sand 2. Kita klik Add. Lalu untuk topnya kita inputkan 0, lalu untuk bottomnya kita isikan negatif 15. Selanjutnya kita klik Add lagi. Untuk lapisan kedua atau middle sand, itu hingga kedalaman negatif 25. Lalu kita klik Add lagi untuk lapisan ketiga, yaitu hingga kedalaman negatif 35. Kita klik Add. Untuk kedalaman selanjutnya kita inputkan negatif 45. Dan untuk lapisan terakhir kita inputkan hingga kedalaman negatif 55. Untuk lokasi muka air tanah, kita inputkan kedalamannya di kolom head ini, kita inputkan negatif 55. Baik, selanjutnya kita akan menginputkan material soilnya. Kita klik materials, lalu di sini pastikan set type-nya merupakan soil dan interface. Kita klik new. Di sini untuk lapisan top, middle, dan lower-nya itu kita samakan. Untuk material modelnya, kita gunakan hardening soil. Untuk drain type-nya, kita gunakan tetap drain. Lalu untuk gamma ansatnya, kita gunakan 18. Gamma satnya juga sama, 18. Untuk parametersnya, untuk E50, kita gunakan 20.000, sesuai yang ada di modul. Untuk odometernya sama, 20.000, seperti E50. Lalu untuk EUR-nya, kita gunakan 80.000. Untuk nilai C-nya kita inputkan 1, untuk nilai sudut gesernya kita gunakan 35, untuk sudut dilatansinya kita gunakan 5, lalu untuk quotient ratio-nya kita gunakan 0,2, untuk nilai PRF-nya itu adalah 100, dan untuk nilai K0NC-nya adalah 0,426. Baik, selanjutnya kita masuk ke tab interface. Di sini untuk R internya kita inputkan 0,6, maka strength-nya kita ubah dulu menjadi manual, sehingga kita dapat mengedit nilai R inter. Baik, jika sudah kita klik OK. Selanjutnya kita akan membuat material model deep sand 1. Deep sand 1 dengan material model tetap menggunakan hardening soil sama. Untuk drain type-nya menggunakan drain, untuk gamma ansatnya kita gunakan 18, untuk gamma satnya 18 juga, untuk parametersnya, untuk nilai E50-nya kita gunakan 40.000, untuk odometernya sama 40.000, dan untuk EUR-nya adalah 160.000. Baik, selanjutnya adalah nilai power. Nilai power tetap menggunakan 0,5, untuk nilai C-nya kita gunakan 1, untuk sudut gesernya sama, kita gunakan 35. Untuk nilai sudut dilatansinya sama, kita gunakan 5. R internya kita tetap menggunakan 1. Jadi kita gunakan rigid. Selanjutnya kita klik OK. Selanjutnya kita akan membuat soil material untuk deep sand 2. Di sini untuk material modelnya, kita menggunakan hardening soil, untuk drain type-nya sama, untuk gamma ansatnya sama, untuk gamma satnya juga sama, untuk parameter, untuk E50-nya adalah 60.000, untuk odometernya 60.000 juga, dan untuk EUR-nya adalah 240.000.
Untuk nilai powernya kita tetap menggunakan 0,5. Untuk nilai C-nya kita sama ya, menggunakan 1. Untuk sudut gesernya menggunakan 35. Untuk sudut militansinya 5. Lalu untuk quotient rasionya 0,2. Untuk PRF-nya 100 tetap, dan K0NC-nya sama. Untuk interface-nya juga kita menggunakan R internya adalah 1. Jadi dari ketiga lapisan ini, nilai yang diubah, yang divariasikan, yaitu adalah nilai modulus elastisitasnya. Sedangkan untuk parameter shear strength-nya dari ketiga lapisan ini adalah sama. Selanjutnya kita klik OK. Di sini untuk yang pertama kita inputkan untuk top sand, di sini untuk middle sand, dan di sini untuk lower sand. Selanjutnya adalah deep sand 1, dan selanjutnya adalah deep sand 2. Jika sudah, kita klik OK. Lalu berikut geometri dari soil-nya. Selanjutnya kita masuk ke tab struktur untuk mendefine struktur elemen yang akan dibuat, yaitu berupa galian, diafragma wall, dan ground anchor-nya. Untuk membuat diafragma wall, kita klik Create Structures. Di sini kita pilih Plate. Di bagian komen, kita dapat menginputkan koordinat dari plate-nya, yaitu sedalam 25 meter. Sehingga kita di sini inputkan koordinatnya adalah 15 spasi 0, 15 spasi negatif 25. Baik, selanjutnya kita akan meng-create interface pada plate ini dengan cara mengklik bagian plate, klik kanan, kita pilih create, di sini pilih positive interface, sama klik create, dan kita pilih negative interface. Selanjutnya yaitu kita akan membuat struktur dari ground anchor-nya. Di sini untuk material grout body-nya kita menggunakan struktur elemen geogrid. Dan pertama kita akan membuat struktur anchor rod-nya terlebih dahulu. Di sini terdapat 2 struktur ground anchor. Kita akan menggunakan fitur create line, kita pilih create node to node anchor. Untuk koordinatnya kita dapat melihatnya di modul, yaitu 15 spasi negatif 5. Selanjutnya second point-nya 30 spasi 15. Untuk ground anchor yang kedua, koordinatnya yaitu 15 negatif 10 spasi negatif 10, dan second point-nya adalah 30 spasi negatif 20. Lalu untuk material geogrid-nya atau grout body-nya, kita menggunakan fasilitas geogrid. Di sini ada create line, di sini kita pilih create geogrid. Untuk koordinatnya yaitu 30 spasi 15, ini untuk anchor yang di atas, yang pertama, sampai 37,5, 37 spasi negatif 20. Lalu untuk geogrid yang anchor kedua, first point-nya adalah 30 spasi negatif 20 sampai 37,25 spasi negatif 25. Baik, berikut untuk struktur elemennya. Lalu selanjutnya kita akan membuat batasan dari galiannya. Kita menggunakan fitur line, yaitu di sini kita pilih create line, kita pilih create line. Di komen kita inputkan koordinatnya, yaitu 0 spasi negatif 5 sampai 15 negatif 5. Lalu untuk yang galian yang kedua, yaitu 0 hingga negatif 10 sampai 15 spasi negatif 10. Dan kita akan membuat line sebagai batasan dari refine mesh yang nanti akan kita lakukan dengan cara create line, kita pilih line, selanjutnya kita masukkan koordinatnya yaitu
40 spasi 0, second point-nya adalah 40 spasi 35. Lalu kita klik enter. Selanjutnya kita akan mendefine material strukturnya. Di sini untuk pertama kita akan menginputkan material plate-nya. Untuk set type-nya kita ubah menjadi plates. Lalu kita klik new. Identification-nya itu diaphragma wall. Lalu untuk material type-nya itu tetap elastic. Lalu untuk EA-nya itu adalah sebesar 8 dikali E pangkat 7 atau 80 juta. Selanjutnya EI-nya adalah 1,5 E pangkat 6 atau 1,5 juta. Untuk nilai D-nya atau tebalnya itu Praxis akan otomatis mengkalkulate. Untuk W-nya adalah 8. Lalu kita klik OK. Selanjutnya kita akan membuat parameter anchors. Di sini set type-nya kita ubah menjadi anchors. Lalu lalu kita klik new. Untuk identification-nya kita ubah menjadi anchor rod. Untuk material type-nya tetap menggunakan elastik. Untuk EA-nya kita gunakan 200.000, 2 kali E pangkat 5. Dan untuk spacing-nya tetap ya 1 meter. Lalu kita klik OK. Selanjutnya adalah material geogrid. Di sini kita ubah set type-nya menjadi geogrid. Kita klik new. Untuk identification-nya kita ubah menjadi grout body. Untuk material type-nya tetap menggunakan elastik, lalu untuk EA-nya kita gunakan 200.000. Dengan nilai EA-nya ini sudah diekivalen, karena untuk geogrid ini sendiri, material geogrid, elemen geogrid pada Praxis itu menerus, tidak seperti tadi, angkur kita menginputkan nilai spacing, sedangkan untuk geogridnya ini tidak ada inputan mengenai spacing. Jadi kita melakukan ekivalennya itu adalah di nilai EA ini. Lalu jika sudah kita klik OK. Kita klik OK jika sudah mendefine seluruh material strukturnya. Untuk menginputkannya, untuk yang plate kita bisa klik plate-nya, lalu bisa kita klik kanan, kita pilih plate, kita pilih set material, kita pilih diaphragma. Lalu untuk angkurnya, kita bisa ubah di sini, di Selection Explorer, kita ubah menjadi anchor rod. Lalu untuk geogridnya juga sama, kita bisa ubah di sini, root body. Lalu jika sudah, kita pindah ke tab mesh. Lalu kita pilih generate mesh, kita pilih medium. Baik, jika sudah kita klik view mesh. Di sini akan terlihat hasil dari mesh-nya untuk tipe yang medium. Lalu selanjutnya jika kita ingin merefine mesh di daerah sekitar galian, sekitar struktur plate, yaitu kita pilih refine mesh, lalu kita klik bagian yang akan kita refine. Sampai batas yang telah kita buat tadi di bagian struktur. Jika sudah, kita klik generate mesh, kita tetap pilih medium, lalu kita klik OK. Lalu selanjutnya kita view mesh. Lalu dapat dilihat bahwa terjadi kerapatan mesh di daerah sekitar diaphragma wall ini. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke tab flow condition. Di sini untuk lokasi muka airnya itu ada di bawah dari deep sand 2 yang telah kita define pada borehole di tahap soil.
Baik, selanjutnya kita akan masuk ke tahap stress construction. Pada tahap inisial, kita pastikan bahwa untuk diafragma wall-nya dan struktur ground anchor-nya dalam kondisi non-aktif. Dan untuk nilai calculation type-nya, pastikan adalah keannual prosedur. Ya, jika sudah, kita klik OK. Selanjutnya kita tambahkan fase selanjutnya, tahapan selanjutnya. Pada modul, Bapak Ibu dapat melihat bahwa untuk fase 1 yaitu adanya galian dan aktif diafragma wall-nya. Kita ubah ID-nya menjadi excavation and activation of the diaphragma wall. Untuk calculation type-nya kita gunakan plastik tetap. Jika sudah, kita klik OK. Selanjutnya kita klik bagian excavation pertama. Kita klik kanan, kita pilih diaktif. Lalu untuk mengaktifkan diaphragma wall, Bapak Ibu dapat memilih fitur select multiple object. Di sini ada select line, kita pilih select flat. Di sini kita drag semuanya, lalu kita bisa klik kanan, kita pilih aktif. Lalu kita membuat fase selanjutnya. Di fase selanjutnya kita akan mengaktifkan angkur dan geotextile dan memberikan beban pre-stressing pada angkur yaitu sebesar 300 kN per meter. Di sini untuk ID-nya kita ubah menjadi activation of the ground anchor and geotextile. Lalu untuk calculation type-nya tetap menggunakan plastik. Kalau kita klik OK, di sini kita aktifkan angkur dan geogrid-nya. Kita klik kanan, kita pilih aktif. Di sini untuk mengaktifkan beban pre-stress, kita pilih ground anchor-nya. Kita pilih di sini adjust pre-stress dan kita inputkan nilainya itu 300 kN. Selanjutnya kita akan membuat tahapan galian selanjutnya, yaitu excavation of the second part. Kita ubah ID-nya. Lalu kita klik OK. Pastikan calculation type-nya adalah plastik. Kita klik OK. Selanjutnya kita pilih tanahnya yang akan kita gali. Klik kanan, lalu pilih diaktif. Lalu kita buat satu page lagi. Double klik, kita ubah, yaitu menjadi activation of the second anchor and geotextile grouting. Untuk calculation type-nya tetap menggunakan plastik. Lalu kita akan mengaktifkan ground anchor-nya beserta geogrid-nya. Klik kanan, kita pilih aktif. Lalu untuk angkurnya kita berikan beban pre-stress sebesar 300 kN juga, sama. Di sini di Selection Explorer kita pilih adjust pre-stress-nya, kita checklist. Dan untuk F pre-stress-nya kita inputkan 300. Lalu jika sudah, kita akan membuat tahapan galian terakhir. Kita ubah ID-nya menjadi excavation of the third part. Excavation of the third part. Untuk calculation type-nya tetap plastik. Kita klik OK. Di sini kita pilih tanah yang akan kita gali. Kita klik kanan, kita pilih diaktif. Baik, setelah semua tahapan telah terinputkan, selanjutnya kita akan memilih poin untuk kebutuhan pembuatan kurva. Kita pilih select point for curves. Adapun node yang akan kita gunakan yaitu dengan sumbu X-nya adalah 5, sedangkan untuk sumbu Y-nya adalah 15. Negatif 15. Jika sudah, kita klik search close. Di sini kita bisa pilih yang terdekat. Jika sudah, kita klik update. Baik, jika sudah, kita klik calculate. Jika analisisnya sudah selesai, maka kita akan dapat melihat result-nya dengan cara mengklik View Calculation Result. Untuk mengetahui besaran heaving yang terjadi di dasar galian,
kita gunakan line cross section. Di sini kita inputkan untuk first point-nya, kita masukkan 15. Ini koordinat dari dasar galian ya. Ini untuk daerah, ini untuk titik yang dekat dengan diafragma wall-nya. Lalu ini untuk second point-nya kita inputkan daerah yang di sebelah kiri. Koordinat untuk titik sebelah kiri. Lalu kita klik OK. Di sini dapat dilihat bahwa tingkat heaving yang lebih tinggi itu yang ada di daerah tengah. Semakin menjauhi dari diafragma wall, maka tingkat heavingnya akan lebih besar. Selanjutnya, jika kita ingin melihat bending momentnya, kita klik plate-nya, hati-hati, jangan sampai keliru, kita malah mengklik interface-nya. Ini untuk bending momentnya, kita pilih force, terus kita pilih bending moment. Berikut gambar diagram momennya. Untuk mengetahui berapa nilainya, berapa angkanya, Bapak Ibu dapat memilih tools table ini. Dan nantinya Bapak Ibu dapat memilih data apa saja yang akan dibuat dan membuatnya di software Excel. Baik, mungkin cukup sekian untuk exercise excavation of building pit untuk material hardening soil. Apabila ada yang ingin ditanyakan dan didiskusikan, dapat kita lakukan di sesi exercise di acara Praxis Training Series 3. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.